Hukum Law of Attraction. Pasrahlah maka panjenengan berlimpah. Pasrah maka panjenengan berlimpah. Inilah intisari dari praktek hukum Law of Attraction maupun hukum Law of Assumption Neville Goddard yang benar. Pasrah pada kekuatan yang lebih tinggi atau istilahnya higher self. Pasrah ini memungkinkan panjenengan berpindah dari state kekurangan menuju state keberlimpahan. Coba panjenengan cermati orang-orang yang kurang pasrah. Pasti hidupnya kemerungsung, serba khawatir, cemas, kesehatan badan juga terganggu, dan juga merembet pada perilaku sosialnya. Orang-orang ini cenderung tidak simpatik, egois, kurang peka terhadap kasih dan belas kasihan. Dan pada akhirnya orang-orang demikian akan mudah mati muda juga. Sebaliknya, orang-orang yang bisa berpasrah dan benar-benar berpasrah secara ikhlas akan hidup dalam kondisi yang sebaliknya. Mereka lebih bahagia, lebih damai, lebih berkecukupan, lebih inspiratif. Kalau jadi suami juga suami yang menyenangkan, kalau jadi istri menjadi istri yang menyenangkan, kalau jadi anak menjadi anak yang menyenangkan. Tubuh mereka juga jauh lebih bugar, lebih seger waras, seperti semangatnya Pak Lang. Dan secara finansial juga lebih mudah berhasil. Mereka bisa saja sakit, tetapi mereka lebih mudah disembuhkan. Silakan panjenengan cermati orang-orang di sekitar panjenengan yang seperti itu. Dan memang puncak pencarian spiritual ini ya ketika panjenengan sampai pada titik bisa berpasrah. Pasrah serah total. Poros dulur, di alam semesta ini ada hukum yang menyatakan bahwa alam ini tidak menyukai kevakuman. Vakum itu tegese kosong ya, kosong bolong, kosong song, kosong song benar-benar kosong song. Jadi kalau panjenengan berpasrah itu berarti panjenengan memvakumkan diri, mengosongkan diri. Walhasil alam semesta agar mengisi kevakuman itu. Kan alam nggak suka dengan kekosongan kan? Dan alam semesta yang sebetulnya merupakan kesadaran Tuhan sendiri, bila mengisi kevakuman panjenengan, itu berarti perbaikan terhadap keadaan batin panjenengan, bisa juga perbaikan ekonomi panjenengan, perbaikan mutu relasi suami istri dengan anak, atau panjenengan dengan tetangga, dan seterusnya. Juga perbaikan kesehatan, perbaikan karir. Itulah makna kebelimpahan karena kepasrahan. Sebaliknya, kalau tidak berpasrah itu berarti tidak ada kekosongan yang tercipta. Ruang kosongnya tidak ada, karena ruang kosongnya terisi dengan muatan yang tak lain adalah ego, ya ego panjenengan. Ego ini bisa termanifestasi misalnya munculnya kekhawatiran, hidup kok sarwa khawatir, nah itu ego. Ketakutan, kecemasan, depresi, apatis, semua itu adalah ego, ya. Jadi itu akan menutup kekosongan yang seharusnya. Ya kalau demikian, Tuhan pun tak punya tempat untuk masuk, hadir, membantu kesulitan panjenengan. Oh, raiso. Nah, mau kemana? Nggak ada tempat. Oke, para sedulur, mari kita masuk lebih dalam terhadap arti pasrah ini. Ini saya punya sebuah cerita kecil tapi menarik karena masih apa ya, masih hangat peristiwanya. Belum lama ini. Kekuatan pasrah telah membantu adik saya untuk bisa mendapatkan kembali uangnya yang hilang. Ya. Jadi adik saya itu punya uang kertas ya, ya sekitar mungkin sekitar 1,5 juta lah di dalam dompetnya itu. Ini terjadi pada akhir tahun 2024 yang lalu di stasiun KRL Bogor. Adik saya tersebut, yang juga dosen seperti saya, saat itu baru saja pulang memberi ceramah di Bogor ya, di sebuah universitas di Bogor. Pulangnya naik KRL, ya, KRL atau komuter lain itu ya. Nah, di perjalanan menuju pintu stasiun, ya dia jalan kaki, tanpa disadari tas yang ada di punggungnya, karena dia tas punggung warna oranye, ternyata sudah dijebol orang. Ia baru menyadari bahwa telah kecopetan setelah berada di dalam kereta ketika kereta sudah berangkat menuju Jakarta. Adik saya tidak tahu tentunya siapa yang mencopet.
Lalu kalau mau menemukan, bagaimana mau menemukan di tengah lautan manusia di stasiun Bogor yang saat itu padat luar biasa. Sementara kereta sendiri sudah mulai melaju menuju stasiun Manggarai, Jakarta. Ya, untunglah HP masih ada, sehingga ia bisa segera melakukan pemblokiran rekening-rekening bank. Karena selain duit, di dompet itu juga ada KTP, ATM, dan kartu-kartu penting lain. Ya, hilang semua. Adik saya itu sadar bahwa tak ada yang bisa dilakukan lagi. Jadi ia hanya bisa diam saja di bangku kereta. Diam dan pasrah. Nah, pada kondisi ini dia menciptakan kevakuman total. Ia tidak memberontak, tidak menggerutu, tidak misuh-misuh, tidak menyesali juga, walau tentunya akan sedikit kerepotan karena harus mengurus ke bank-bank dan kepolisian juga toh, karena untuk mendapatkan kembali kartu-kartu yang baru harus mengurus ke tempat-tempat itu. Tapi dia bilang dalam hati, ya tak apalah. Sudah, adik saya benar-benar pasrah. Yang penting rekening-rekening sudah terblokir. Nah, itu saja. Kartu-kartu nanti bisa dicari. Ya, uang ya sudahlah gitu ya. Lalu di keesokan harinya, ia mengurus untuk mendapatkan gantu untuk kartu-kartu yang hilang tersebut. Kalau uangnya sih ya sudah lenyap, dia ikhlasan benar-benar pada semesta. Bahkan ia merasa tidak kecopetan, tapi ia merasa memberi persembahan pada semesta. Ya wis, kalau persembahan kan udah lego lilo kan ya. Nah, tak kurang dalam seminggu, poros dulu. Adik saya itu mendapatkan bonus kerja dari kantornya secara tak terduga. Bonus yang tak disangka itu nilainya 5 juta. Ia sempat heran mengapa bonusnya sebesar itu ya. Biasanya bonus itu sekitar ya 500.000 sampai ya bangsa 1,5 juta. Tapi kok bisa sampai 5 juta ya? Ya kata pimpinan di sekolahnya dia, udahlah terima aja itu buat kamu kok. Nggak usah banyak tanya. Kepala adik saya berputar-putar menerima kejadian aneh itu. Ia tidak menyangka sama sekali dapat hadiah sebesar itu. Nah, sementara itu KTP, kartu-kartu ATM, dan kartu-kartu yang lain juga sudah mulai dia dapatkan. Uang 1,5 juta yang dia berikan kepada semesta ternyata telah kembali ke dompetnya. Bahkan mengajak teman-temannya yang lain. Jadi bukan kembali 1,5 juta, tapi malah 5 juta. Itulah prosedur kisah adik saya sendiri. Belum lama terjadinya, ya baru tahun lalu. Setahun juga belum ada, namun kehangatan dari peristiwa itu masih terasa sampai hari ini. Kami selalu memuji kebaikan Tuhan yang memelihara kami melalui kisah ini. Itu semua terjadi karena kekuatan pasrah berserah. Pasrah, serah, tanpa pemberontakan sedikit pun. Saya yakin di masa-masa mendatang, adik saya ini akan makin banyak rezeki. Karena ia cukup pandai berpasrah. Para sedulur, pasrah mengandung dua komponen penting agar hukum Law of Attraction ataupun hukum asumsi Neville Goddard bisa bekerja maksimal. Komponennya adalah berusaha sungguh-sungguh dan pemvakuman yang sungguh-sungguh atau ikhlas yang sungguh-sungguh ya. Jadi pemvakuman itu berarti mengikhlaskan ya. Konsep ini sudah diketahui sejak ribuan tahun yang lalu sebetulnya. Semisal Bapak Abraham atau Nabi Ibrahim, beliau seorang yang pasrah, tetapi juga aktif bertindak. Bertindak dengan semangat pasrah, ya. Jadi bukan pasrah itu diem saja ngelekar sepanjang hari, bukan ya. Tapi aktif, tapi hatinya lega, pasrah. Itulah pasrah yang betul. Kemudian spiritualis modern, ya, yang ada di zaman ini seperti Master Sri Arkansana, lalu Ibu Chining-Chu, kemudian Osho, ada lagi Sadhguru, selalu menekankan dua aspek penting ini dalam pasrah. Dan mereka orang-orang yang berlimpah. Jadi yang dinamakan keberlimpahan itu terjadi ketika panjenengan adalah orang yang aktif berusaha, bertindak positif, yang menghadapi kehidupan ini, mengatasi tantangan-tantangan ini, mencukupi kebutuhan-kebutuhan ini, namun dengan hati yang lilo legowo, lego lilo, anarimo, apapun yang terjadi, opo sing kedadian ditompo, kanthi lego lilo, pasrah berserah orang gege mongso. Itulah makna pasrah yang sebenarnya. Di Sleman, Sleman itu ada di daerah istimewa Yogyakarta ya. Saya mengenal seorang pensiunan pegawai pemerintah yang sepanjang hidupnya itu selalu mengeluh. Wah, ampun tenan. Tidak pernah pasrah. Hidupnya tuh rasanya berat ya.
penuh dengan tekanan mental, kesulitan ekonomi. Tindak tanduknya selalu nunjang palang ke sana kemari nyari pinjaman uang dengan ketegangan warna listrik mungkin 200.000 watt barangkali. Dan ada saja peristiwa yang menimpa keluarga ini. Oh no, weh. Sering ditipu orang lah. Pernah juga rumahnya dibobol maling. Bahkan di tahun 2012, sang ibu ini ketimpa pohon saat jalan mau belanja kebutuhan dapur ke sebuah warung. Gak ada hujan, gak ada angin. Tiba-tiba kok ada pohon terbesi yang tua roboh. Namanya juga wanita udah sepuh. Respon penyelamatan diri tidak ada sama sekali. Ia tidak bisa menghindar karena badannya udah gemetar duluan. Cuma bisa teriak, "Opo iki? Opo iki? Opo iki?" Dan tiba-tiba pohon itu menimpanya dan membuatnya tidak sadar. Ya begitu ceritanya kalau orang tidak pernah pasrah, ya, tidak pernah legowo, tidak pernah memvakumkan diri. Tuhan pun akan kesulitan untuk menolong orang semacam ini. Sedulur, dalam video inspirasi motivasi ini, saya mengajak panjenengan semua untuk mengembangkan sikap pasrah ini. Ada yang bilang pasrah itu angelmen. Nah, angelmen kan ora tau latihan, ya kan? Ora tau pasrah. Nah, sekarang mulai belajar ya. Tanamkan dalam hati semangat, bukan kehendakku yang terjadi ya Tuhan, melainkan kehendakmu saja. Nah, itu semangat pasrah. Bukan kehendakku yang terjadi ya Tuhan, melainkan kehendakmu saja. Jadikan itu sebuah afirmasi positif, tanamkan setiap hari supaya masuk rumah sep di dalam hati panjenengan. Sementara itu, lakukan apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki keadaan hidup panjenengan, untuk memperbaiki mutu hidup panjenengan, untuk menyelesaikan masalah-masalah panjenengan. Nah, itu yang dinamakan mujizat itu pasti terjadi kalau panjenengan mengikuti instruksi ini. Berpasrahlah ya, maka panjenengan berada pada arus kelimpahan. Para sedulur, mulai detik ini, monggo berpasrah, pasrahin Gusti Allah ya. Terima apa saja yang terjadi dalam hidup ini, lakukan perbaikan terhadap hal-hal yang bisa dilakukan, bertindaklah sungguh-sungguh, tetapi vakumkan diri, sehingga Tuhan atau alam semesta bisa masuk ke dalam hidup panjenengan dan membuat mujizat. Saya jamin hidup panjenengan bakal gumyak gumyak bahagia, ayem tentrem. Wah, oke sedulure gampang golek rezeki dan selalu seger waras. Matur nuwun, sembah sungkem saking Pak Lang, salam seger waras.